informasi pagi di pemirsa pengajian akan menjelaskan titik permasalahan yang ada yang selama ini tidak diketahui ataupun tidak dibahas oleh di media-media nasional. Yang ada di media nasional seperti yang telah tadi dilihat ada di layar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beredar di berita nasional tentunya pada pagi hari ini, siang hari ini, informasi kaitannya dengan pembubaran pengajian. Memang high class-nya Masya Allah. Banser membubarkan pengajian yang ada di Surabaya. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sekilas dari berita tersebut tampaknya sangat provokatif tentunya. Namun kita sebagai warga Nahdien tentunya jangan langsung mengambil kesimpulan. Bagaimanapun ada peribahasa yang mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, artinya apa? Sebelum saya bacakan tentunya informasi yang saya terima dari A1, dari pengurus anak cabang tentunya dari Surabaya, dari Barisan Ansor Serbaguna, kaitannya dengan tragedi tersebut. Ini media seakan-akan memojokkan dari Barisan Ansor Serbaguna atau dari Banser. Namun kenyataannya perlu kita pahami bersama. Memang ada dan nyata di media-media, bahkan di dunia nyata pastinya, bahwa kaum Salafi Wahabi memang sengaja mengobrak-abrik ataupun memusuhi, menyalahkan, bahkan mencaci maki kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Maksud kami dalam hal ini adalah amalia-amalia yang sudah mendarah daging ada di masyarakat. Dalam hal ini tentu bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi ciri khas dari kota Surabaya, Jawa Timur, arek-arek Surabaya pastinya, yang di situ adalah mentolerir adanya itu kemajemukan. Jadi halnya yang dibahas adalah masalah sepele aslinya. Kenapa saya katakan sepele? Karena masalah mengolok-olok amaliyah, yakni di sini zikir dengan secara keras dikatakan sebagai menyanyi-nyanyi atau bahkan apapun itu. Pembahasan masalah zikir ataupun yang lain sebagainya jauh ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang terdahulu ulama sudah membereskan, sudah membahas dalam kitab-kitab salafnya, sudah menyelesaikan ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Dan hal tersebut tentunya ini adalah suatu kekeliruan yang sangat besar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari Wahabi sendiri tidak tahu kepada situasi dan kondisi yang ada. Lah wong ada di sarang harimau, kenapa harus menyakiti kepada harimau? Kan seperti itu logikanya. Jadi kaitannya pembahasan masalah dzikir dan lain sebagainya akan kami bahas tentunya dalam episode yang lain. Nanti kita sertakan dalil-dalil yang merujuk tentang adanya amalia yang selama ini diklaim atau disesatkan, dibid'ahkan oleh sebagian dari mereka, yakni Riza Basalama ataupun Syafiq Basalama ataupun yang lain sebagainya, Jawas dan yang sebagainya tersebut, itu nanti kita bahas pada edisi yang akan datang. Namun pada kali ini saya pribadi akan menjelaskan titik permasalahan yang ada yang selama ini tidak diketahui ataupun tidak dibahas oleh di media-media nasional. Yang ada di media nasional seperti yang telah tadi dilihat ada di layar tentunya, Banser membubarkan pengajian. Masya Allah. Ini ada kronologinya. Sekali lagi saya katakan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Intinya ada pemicunya. Nah, langkah pertama yang kami terima dari PCGP Ansor Kota Surabaya kaitannya dengan kejadian kegiatan tablik akbar di Masjid As-Salam, Purimas, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Pertama, pimpinan anak cabang Ansor sudah melayangkan surat keberatan terhadap apa?
penceramah yang bernama Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Hal ini ditulis, sudah dijelaskan, ada di media kaitannya dengan amaliyah yang diberatkan, yaitu ada di pecihitam.org. Bisa dilihat sendiri nanti katanya di situ. Karena kenapa? Karena keberatan sudah jelas bahwa paham-paham Wahabi yang dibawa oleh Ustadz Reza Basalamah telah menodai, telah menyakiti kepada mayoritas dari warga Surabaya, khususnya warga negara Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang kedua, meski tahu dalam ceramahnya banyak menyerang amaliyah NU, PAC GP Ansor Gunung Anyar tidak serta membubarkan begitu saja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi kepada segenap para pemirsa dan para mustami'in tentunya dimanapun berada. Kami tetap memakai adab musyawarah tabayun. Ini ada jelaskan ini. Jadi dari pihak PAC GP Ansor itu mengadakan tabayun dengan pihak panitia dan yayasan yang menyelenggarakan acara. Ini yang nggak disebutkan. Yang ketiga, kemarin pada hari Kamis tanggal 22 Februari, PAC Gunung Anyar difasilitasi oleh Polsek. Ingat loh ya, ini sudah mengerahkan dari pihak yang terkait, Polsek Gunung Anyar, untuk bermusyawarah, dihadiri oleh Koramil, Camat, ini Polsek, Takmir, Yayasan, serta dari PAC GP Ansor sendiri itu sudah hadir duduk bersama bermusyawarah. Ingat, headlines yang ada di media adalah sangat menyesatkan tentunya. Dalam pertemuan tersebut disepakati sudah deal, tidak ada pemateri namanya Syafiq Reza Basalamah. Kenapa? Alasannya untuk menjaga kondisivitas di wilayah Gunung Anyar. Dan ini sudah ada fotonya. Sayang kami masih menunggu foto-foto yang dikirimkan oleh teman-teman tentunya dari PAC Banser Surabaya. Hasil kesepakatan pertemuan nanti akan kami sertakan, ada di list tentunya, ada deskripsi di YouTube kami. Kemudian yang kelima, dijelaskan bahwasanya di Surabaya ini sudah paham Surabaya adalah kota Sunan Ampel, kota religi. Di situ terkenal dengan kemajemukannya, terkenal dengan toleransi yang sangat berat, yang sangat besar maksud kami. Tentu memahami apapun amalia yang lain selama tidak menyakiti, selama tidak keluar dari rel-rel yang tadi gariskan oleh Majelis Ulama Indonesia, pastinya tetap kita ayomi bersama. Nah, kenyataannya di sini dari Syafiq Reza Basalamah, Masya Allah, caci makinya, hujatannya terus menyerang kepada amalia Nahdlatul Ulama. Hingga sore hari pembuatan diingkari. Jadi awalnya itu sikat ya, awalnya itu sampai sore. Setelah itu tetap Syafiq Reza Basalamah hadir, tidak apa-apa sudah, yang penting tidak ada pengisian materi, kan begitu bahasanya. Setelah datang dari teman-teman PAC Ansor ikut sholat di masjid tersebut. Lalu ketika sholat ini diusir. Nah, ini tidak diterangkan di media, diusir, tidak boleh sholat di masjid Ansor. Oke, sudah. Ada yang sholat, ada yang di luar, ada yang menunggu, yang sholat di luar pastinya. Setelah sholat selesai, ternyata dari pihak panitia mengumumkan di speaker bahwa acara hari ini adalah materi disampaikan oleh Ustadz Reza Basalamah. Nah, baru dari teman-teman dari PAC ini bukan menggeruduk, bukan menyerang, ini mau bertanya, kok bisa dari antara kedua belah pihak ini kok tidak kesepakatan, mitsakonnya, perjanjiannya kok diingkari, bagaimana? Akhirnya apa yang terjadi dari pihak teman-teman Banser, ada yang diserang, ada yang dipukuli, ada yang ya itu sudah di video-video yang ada. Namun berita yang beredar ada di masyarakat pastinya langsung statement yang sangat menyakitkan bahwa Banser membubarkan pengajian. Jadi saya mohon kepada segenap para pemirsa dimanapun berada tentunya, agar video kami di-share sebagai pencerahan tentunya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, dan dari pihak penyelenggara, dari pihak keamanan bisa mengantisipasi adanya kegiatan yang seperti ini. Intinya
apapun bentuk kekerasan, pelanggaran hukum dan yang lain sebagainya, kami juga tidak menerima. Karena negara ini adalah negara hukum, kita bawa karena hukum. Bagaimana sekiranya kemaslahatan, keadilan, kemakmuran dan kenyamanan dalam beribadah ini dilindungi oleh negara. Syukran wa duntum. Mohon maaf, kami akhiri sampai di sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.